Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, selamat datang. Kita bertemu kembali di Classroom mata kuliah Kebidanan Komunitas bersama saya, Ina Nur Inayati dari Akademi Kebidanan Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik tentang perencanaan partisipatif berspektif gender. Selamat menyimak. Ini adalah referensi utama yang dipakai dalam pembahasan topik ini. Kalian dapat mencari referensi tambahan yang relevan dengan materi yang akan kita bahas kali ini. Capaian pembelajaran pada topik ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan melakukan perencanaan partisipatif berperspektif gender. Perencanaan partisipatif berspektif gender adalah perencanaan yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian masalah dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan desa dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Prinsip perencanaan partisipatif ini adalah 1. Mengutamakan kebutuhan masyarakat. 2. Berbasis pengetahuan dan perspektif serta aspirasi masyarakat dan mengutamakan keberpihakan kepada kaum perempuan. Mengapa harus berperspektif gender? Kegiatan pembangunan yang ada di masyarakat masih menempatkan perempuan sebagai orang nomor 2. Ketimpangan tersebut terjadi dalam hal 1. Ketimpangan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat di antara laki-laki dan perempuan masih begitu nyata dan terasa. Dan hal itulah yang menjadi alasan kenapa pembangunan harus berpihak pada perempuan. 2. Partisipasi dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan masih rendah. 3. Pembagian tugas untuk perempuan secara sosial budaya dianggap berperan hanya sektor domestik atau rumah tangga, sedangkan laki-laki berperan di sektor publik, yaitu sosial dan ekonomi. 4. Dalam pengambilan keputusan, kelompok perempuan seringkali diwakili oleh kelompok laki-laki dalam pengambilan keputusan pembangunan karena masih kuatnya pandangan bahwa urusan pembangunan desa adalah urusan laki-laki. Terdapat 7 keuntungan dalam perencanaan partisipatif berspektif gender, yaitu 1. Penggalian dan promosi sumber daya yang ada di masyarakat, baik itu sumber daya alam dan sumber daya manusia. 2. Pengembangan kemampuan diri masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat secara terus-menerus. 3. Adanya kepedulian dan keberpihakan dari masyarakat kepada kaum yang lemah. 4. Membangun hubungan kemitraan dan jejaring di antara masyarakat dan sekitarnya. 5. Masyarakat memiliki rasa kebersamaan dalam mengatasi dan menyelesaikan permasalahan bersama. 6. Adanya saling kepercayaan di antara masyarakat. Dan 7. Meningkatkan capaian hasil kegiatan di masyarakat. Walaupun demikian, perencanaan partisipatif berspektif gender memiliki kendala, di antaranya adalah 1. Faktor struktural dalam kebijakan dan pemerintahan. 2. Faktor sosial budaya masyarakat yang beragam dan memiliki kecenderungan perubahan dengan cepat. 3. Faktor administrasi dan birokrasi dalam penyelenggaraan kegiatan di masyarakat. Dalam melaksanakan perencanaan partisipatif berspektif gender, terdapat 7 langkah yang harus dilakukan. 1. Menentukan masalah dan kebutuhan yang ada di masyarakat. 2. Menyajikan dan melakukan analisis hasil pengkajian data secara lengkap dan benar. 3. Melakukan analisis penyebab suatu masalah dan kesenjangannya. 4. Menyusun alternatif pemecahan masalah berdasarkan kemampuan dan potensi masyarakat. 5. Menyusun tujuan kegiatan untuk menyelesaikan masalah.
6. Menyusun rencana kegiatan berdasarkan masalah dan kebutuhan prioritas. 7. Menetapkan indikator penilaian keberhasilan agar mudah dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan. Berikut ini contoh sederhana hasil diskusi perencanaan partisipatif tentang peningkatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang atau yang disebut MKJP. Masalahnya, partisipasi KB jangka panjang masih rendah. Rencana pemecahan masalahnya meningkatkan pemahaman pasangan usia subur tentang metode kontrasepsi jangka panjang dengan cara 1. Memberikan pelayanan MKJP di Polindes, 2. Memantau efek samping MKJP oleh bidan desa. Tujuan pemecahan masalah yang pertama, pasangan usia subur memahami manfaat MKJP bagi kesehatan reproduksi dan kualitas keluarga. 2. Pasangan usia subur non-aseptor dan aseptor metode jangka pendek beralih menggunakan MKJP. 3. Efek samping MKJP dapat ditangani dengan baik. Indikator keberhasilan adalah meningkatnya jumlah aseptor MKJP. Dalam bagan ini, komponen lain dapat ditambahkan seperti sumber daya, waktu pelaksanaan, penanggung jawab, dan sebagainya. Untuk pelatihan pembuatan perencanaan partisipatif ini, setelah kalian membuat analisis masalah menggunakan beberapa metode PRA, pilih salah satu dari hasil analisis tersebut dan buat perencanaan partisipatifnya menggunakan langkah-langkah yang sudah tadi kita bahas. Demikian penjelasan perencanaan partisipatif berperspektif gender. Semoga penjelasan saya dapat dipahami semua mahasiswa dengan baik. Jika ada hal yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silahkan menggunakan chatroom di topik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.